Partai Kebangkitan Bangsa, bro saya ya, Ketua PSI, Wakil Ketua PSI. Yang saya hormati, saya kasihi senior saya Bapak Dr. Matius Kitu, Bapak Haji Zain, Bapak Pendeta Abraham Litinau, yang mutabir Bapak Pendeta Eko dari Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti, jajaran pengurus partai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saudara saya Pak Lawrence dari DPD Partai Golkar Provinsi DTI, jabatan Wakil Sekretaris. Yang saya hormati, saya kasih orang tua saya di Uma Petunggul, di Uma Watu, di Wangga di sini, saudara saya Bapak Bu Erto, Bapak Bu Amos selaku tuan rumah, Bapak Mama saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Pak anggota DPRD, Bapak Yonatan Behar, Bapak Mama sekalian, orang-orang muda yang hadir pada kesempatan ini, kaum milenial, ya yang sudah lama ini kami tidak pawai ini kalau di Kota Waingapu, baru ini malam lagi ini di Uma Petunggul, ya. Saya tadi sempat heran waktu datang dari Perumnas, kenapa putar Pagompurung gitu ya? Padahal bisa naik lewat SPBU situ ya. Tidak bertanya juga saya kenapa, karena mungkin kalau orang tanya saya ada bilang pawai pasti saya larang gitu ya. Tetapi mau larang bagaimana lagi, sudah berkumpul sama tadi di kantor Golkar dan kita kasih terima kasih. Orang-orang muda, kaum milenial begitu menyemarakan pesta demokrasi ini. Yang penting kita tetap taat pada ketentuan untuk kita saling menjaga karena kita berhadapan dengan situasi pandemi saat ini. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada tempat yang pertama tentu ungkapan syukur. Saya secara pribadi harus naikkan kehadirat Tuhan, perkenanannya saja saya boleh bertemu dengan Bapak Mama semua di sini di Kampung Petunggul Mawatu di sini. Pertemuan malam hari ini ya sebetulnya hadir juga Pak calon wakil bupati, Pak Insinyur Yohanes Iwawun, tetapi karena hari ini ada banyak sekali titik pertemuan sehingga dari pagi kami berbagi sampai dengan malam ini belum ketemu juga kami. Ya. Beliau masih acara di depan SD Agape dan saya harus ke sini menemui Bapak Mama sekalian di Uma Petunggul sini. Ini tentu adalah sebuah hal yang penting bagi saya dengan Pak John, Bapak Mama di Uma Petunggul di sini masih menyempatkan diri sampai dan malam ini untuk bertatap muka dengan kami, dan ini sudah kali yang kedua ya. Yang pertama kita sudah lakukan hampir 1 tahun yang lalu ya. Sudah cukup lama, saya juga sudah lupa itu bulan. Bapak almarhum masih ada saat itu ya. Dan malam ini lagi dalam sebuah sukacita yang lebih besar lagi. Begitu padatnya ini tenda, saya coba hitung mudah-mudahan tidak lebih dari 50 orang ya. Ya. Saya tetap yakin tidak lebih dari 50 orang, tetapi itu piring pasti ada 300. Mudah-mudahan untuk jaga-jaga saja ya. Ya. Semoga terpakainya 50. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, malam hari ini adalah dalam rangka masa kampanye kami, saya dengan Pak John. Tinggal 8 hari lagi kita akan memasuki hari pemilihan yang jatuh pada tanggal 9 Desember ini. Saya yakin seluruh keluarga di sini, di Uma Petunggul, di Mawatu dan Wangga secara umum sudah mengikuti segala tahapan proses ini yang sudah berjalan hampir 1 tahun lebih. Dan segala informasi terkait dengan tahapan maupun apa yang ingin kami lakukan ke depan, pasti secara garis besar juga Bapak Mama di sini sudah mengikutinya. Dan kebersamaan hari ini menandakan bahwa apa yang sudah diikuti pasti sudah diyakini juga bahwa malam ini tenda ini penuh, kursi ini penuh, bahkan sampai kita harus berdiri di luar. Ini menandakan bahwa ada dukungan yang besar buat saya dengan WLP di Kelurahan Wangga. Terima kasih atas hal ini. Apalagi malam ini hadir semua ini, saya punya orang tua di sini ya, tokoh-tokoh yang orang tua yang saya yakin menjadi tempat bertanya, menjadi
tempat orang-orang muda dan kita sekalian yang hadir di sini saling bisa memberikan masukan dalam menentukan arah pilihan. Hadir semua malam ini tentu tidak akan meragukan kami lagi bahwa dalam pilkada ini tinggal perkenanan Tuhan saja. WLP YHW bisa menang dalam pilkada ini, tetapi semua tergantung dari Bapak Mama yang hadir pada kesempatan malam ini. Bapak Mama dan hadirin sekalian, kehadiran kami saat ini adalah selain kami menyampaikan niat dalam pilkada ini dan kami sudah ditetapkan sebagai calon dengan nomor urut 2, tetapi yang paling penting adalah bahwa kesempatan malam ini kami ingin memohon dukungan dari seluruh keluarga yang hadir di sini. Kehadiran ini sudah menandakan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kami secara pribadi, saya dan Pak John, bisa menyampaikan secara langsung hal ini di hadapan Bapak Mama semua, sehingga harapan itu tidak hanya tersampaikan dari orang lain, tidak hanya didengar atau informasi hanya dilihat di media sosial tentang harapan dukungan kami, tetapi paling tidak dalam setiap waktu yang kami bisa jalani dan kami bisa ikuti, informasi ini kami sampaikan secara langsung dari mulut kami. Dan dalam tahapan pilkada ini tentu kita sekalian juga hampir semua kita sudah mengikuti seperti saya sampaikan di awal. Beberapa prioritas yang ingin kami lakukan ke depan tentu kami harus sampaikan, agar tidak hanya sekedar pilkada ini hanyalah momen tempat kita menentukan siapa yang jadi bupati, wakil bupati, tetapi dalam pertemuan sosialisasi kampanye, paling tidak seluruh keluarga, saudara-saudara yang juga menjadi pemilih dalam pilkada ini mengetahui apa kira-kira yang akan dibuat oleh bupati, wakil bupati yang akan dipilih 5 tahun ke depan. Kami tidak ingin hanya sekedar menyampaikan tentang keinginan, kemudian menyampaikan juga tentang peluang, kemudian mengklaim bahwa kami akan memenangkan pertarungan tanpa Bapak Mama yang menjadi pemilih mengetahui apa yang menjadi prioritas. Dan malam ini tentu gambaran secara umum saya bisa sampaikan bahwa ada beberapa prioritas ke depan yang menjadi tujuan kami. Sekiranya Tuhan berkenan kami terpilih dalam pilkada ini, yang seperti kami sampaikan dalam beberapa pertemuan, termasuk juga dalam forum debat yang lalu terkait dengan pemberdayaan ekonomi, terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sisi kesehatan dan pendidikan, terkait pula dengan infrastruktur kota dan wilayah-wilayah lainnya, terkait pula dengan bagaimana birokrasi ini lebih melayani lagi ke depan, dan yang terakhir bagaimana pariwisata ini bisa menjadi salah satu andalan kita dalam kita meningkatkan roda ekonomi warga masyarakat. Prioritas yang kami sampaikan di sektor pertanian ini tentu bagi kita yang ada di kota menjadi pertanyaan. Kalau sektor itu yang menjadi prioritas, kita masyarakat kota bukanlah petani, bukanlah peternak, juga bukanlah nelayan. Kita dapat bagian apa dari program itu? Kami ingin gambarkan mengapa itu menjadi prioritas. Kita tahu bahwa kita berhadapan dengan situasi pandemi yang hampir menghantam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya di bidang kesehatan, perekonomian, hampir semuanya terkena dampak ini. Kota-kota besar mengalami yang namanya resesi ekonomi, pemberhentian kerja, penutupan usaha, mal-mal besar di Jawa banyak yang tutup. Tetapi kita merasa bahwa di Sumba Timur, khususnya di Sumba, kita hampir tidak berhadapan dengan situasi. Kita hanya diperhadapkan bagaimana aspek kesehatan yang menjadi prioritas kita untuk kita tangani. Mengapa demikian? Karena apa? Hampir sebagian besar warga Sumba Timur kerjanya di sektor pertanian. Dan sektor ini hampir selalu bertahan dalam setiap kondisi ekonomi yang seperti apapun. Mau resesi yang seperti apapun, bidang pertanian tetap bertahan. Karena apa? Produk yang dihasilkan, mau susah, mau senang, mau makmur atau tidak, tetap dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Sehingga perputaran roda ekonomi di wilayah ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan karena itu adalah yang paling bertahan, itulah yang harus kita prioritaskan ke depan. Caranya apa? Ada beberapa program yang sudah kami sampaikan. Dan yang berikut, bagaimana kita meningkatkan pelayanan. Kalau tadi dikatakan bahwa ada peningkatan pelayanan, khususnya pendidikan dan kesehatan, saya yakin ini adalah sesuatu yang mutlak dan harus dilakukan peningkatannya. Pelayanan di bidang pelayanan publik pun yang lain. Kita berencana dan punya keinginan untuk bagaimana kita sama di daerah-daerah lain.
pelayanan publik yang sifatnya perizinan yang selama ini masih mengalami kendala dalam kita mengurus segala sesuatu. Ke depan kita ingin agar itu menjadi disatukan. Betul bahwa kita sudah punya namanya perizinan terpadu satu pintu di atas. Tetapi yang terjadi, walaupun satu pintu dipelesetkan di luar, satu pintu banyak jendela, ya. Ya, ini yang harus kita benahi. Bagaimana agar pengurusan itu memang betul-betul ada di dalam gedung itu saja, ya. Tidak lagi kita harus keliling dari dinas ke dinas. Ngurus kartu apapun itu harus ada di sini. Target inilah kita lakukan. Tidak muluk-muluk hal ini. Daerah-daerah yang sama dengan kita pun kondisi ekonominya masih mampu untuk melakukan ini. Kenapa kita tidak? Ya? Dan hal-hal penting inilah Bapak Mama yang juga Bapak Mama harus ketahui. 5 tahun ke depan apa yang mau dikejar, apa yang mau ditargetkan. Tidak hanya sekedar untuk sebuah pernyataan kemenangan dalam sebuah momen kontestasi pilkada ini. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, dalam momen kontestasi ini tentu kita semua juga sudah berada dalam sebuah tahapan akhir pelaksanaannya. 8 hari lagi. Saya yakin sebagian besar dari kita di sini sudah punya pilihan yang mantap. Tapi kalau saya lihat wajah kita malam hari ini, sudah bukan sebagian besar lagi, ya. Sudah semuanya ini punya pilihan pada paket kabul, ya. Paket kabul, ya. Kamu aja ya. Om Kobul, orang bilang sama kita, kalau anak-anak ya. Kemarin itu waktu ada kuisnya Pak Ali juga di Tanah Raya. Tanya nama lengkapnya Pak calon wakil bupati, kan begitu. Ada yang jauh begini, Pak Kobul MSI. Jadi Kobul ini sebetulnya bukanlah sebuah nama yang kami ciptakan, saya dengan Pak John. Ini nama yang diberikan ini, ya. Nama yang diberikan oleh komunitas orang muda ya. Singkat, orang singkat itu istilah kopi bareng ULP IHW. Daripada terlalu panjang itu kopi bareng singkat sudah Kobul dia bilang. Jalan terus sudah ini nama sampai sekarang. Ya. Tapi bagus juga, dia jadi lebih fasih untuk bahasa kita saudara-saudara yang ada di kampung ya. Kobul dia bilang. Apalagi kalau ada yang bilang Kang Wajah, dia bilang ya. Ya. Itu dia imbang-imbang dengan itu bahasa ya paket lain yang bilang wanya begitu ya. Kita cari dia punya padanan yang pas, ini apa kira-kira ini. Tidak ada nih kosakata lain pas sumpah. Kalau bilang yang pas itu kamu aja saja ya, sudah jalan sudah saya bilang ya. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati. Malam ini kita akan memasuki tahapan akhir pelaksanaan pemilihan. Saya bersama Pak John di mana-mana selalu mengharapkan agar suasana pemilihan yang tinggal 8 hari tetap kita jaga suasana kondusivitasnya. Biar bagaimanapun momen pilkada adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita dalam bagaimana 5 tahun ke depan bisa terpilih pemimpin daerah yang memang betul-betul sesuai dengan keinginan hati warga masyarakat. Dan khusus untuk saya bersama Pak John, kembali kami sampaikan bahwa penetapan kami pun dalam paket ULP IHW memang betul-betul mempertimbangkan akan kepentingan warga masyarakat. Tidak hanya sebatas kepentingan partai politik saja semata. Kalau hanya berdasarkan kepentingan partai politik sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali tadi ya, bisa saja. Saya sebetulnya sudah ditugaskan oleh partai setelah selesai pemilihan legislatif bulan April, Juli itu saya sudah diperintahkan untuk maju sebagai calon bupati dari Partai Golkar. Calon wakil silakan ditentukan sendiri. Jika hanya melihat dari sisi kepentingan partai politik dan dukungan kursi yang ada di DPRD, posisi calon wakil sebetulnya bisa saja kami berikan kepada partai yang juga mungkin punya kursi yang cukup di DPRD berpasangan dengan kami. Tetapi hal itu tidaklah menjadi pertimbangan yang utama. Karena apa? Kita lebih melihat dari sisi bagaimana paket pasangan calon bupati, wakil bupati ini bisa bekerja sama dan langsung bisa bekerja. Karena harus juga orang-orang yang paham dan mengenal betul wilayah Sumba Timur, sehingga waktu yang 5 tahun itu bisa maksimal dipakai. Kalau kita harus mengenal lagi wilayah ini,
wilayah ini sangat luas. Ada 200 desa tambah desa persiapan, 22 kecamatan. Untuk mengenal wilayah ini saja butuh waktu, apalagi mengetahui persoalannya. Sehingga penetapan calon bupati, wakil bupati seperti tadi sampaikan oleh Pak Ali Marfadak, bahwa betul-betul dicari orang yang memang harus memenuhi beberapa hal yang mungkin tidak saya miliki secara maksimal. Saya lama di bidang KPU-an, 5 tahun saya di bidang pemerintahan sebagai wakil bupati. Tetapi kalau kita katakan ingin membangun Sumba Timur, tentu tidak hanya sebatas membangun hal yang sifatnya fisik, membangun masyarakatnya, terutama ekonominya, itulah yang paling diperhatikan lebih dahulu. Dan untuk itu, tentu pasangan saya harus orang yang paham dengan hal ini. Dan jatuh pilihan tidaklah jauh kepada Pak Insinyur Yohanes Sehun. Beliau 15 tahun sebagai kepala dinas sektor kemakmuran, ya, dan terakhir sebagai staf ahli di kantor bupati. Jabatan-jabatan ini tentu akan memperkaya kami dalam kami melaksanakan tanggung jawab sekiranya Bapak Mama semua berkenan memberikan dukungan kepada kami. Dan dalam posisi itulah kami juga mengucapkan terima kasih yang besar kepada jajaran pengurus partai Golkar dan Pak Ketua PKB Pak Haji Samad, ya, tanpa ada hal yang sifatnya menuntut untuk bagaimana jika bergabung dalam koalisi untuk sebuah posisi yang harus diisi dalam paket ini. Tetapi dalam sebuah kesepakatan bahwa calon wakil bupati kami, Pak Insinyur Yohanes Sehun, bersedia dan telah menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa. Ini tentu adalah sebuah hal yang sangat berarti bagi kami. Kami betul-betul didukung. Kami betul-betul diberi ruang, termasuk juga oleh Partai Orang Muda, Partai PSI. Dukungan itu tidak hanya sebatas kita dalam hal yang sifatnya memberikan dukungan politis. Segala hal juga didukung, ya. Apalagi oleh Pak Haji Samad ya. Kalau orang lain untuk dapat partai harus keluar dolar kan begitu ya. Kalau kami dapat partai dapat dolar lagi begitu ya. Ya. Ini tentu adalah sebuah hal yang sangat baik dalam proses demokrasi. Memberikan kami ruang, memberikan juga kami kesempatan dan memberikan juga pertimbangan yang pas dalam penetapan calon bupati, wakil bupati yang memang harus dipertimbangkan itu sebagai pertimbangan yang utama. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa dalam setiap kontestasi sering ada yang mengatakan demikian. Karena punya dukungan dari banyak partai, karena punya banyak kursi di DPRD, pastilah kami yang akan memenangkan pertarungan itu. Kadang kita selalu lupa pada perjalanan kita sudah ada di waktu dan masa yang mana. Ya? Hal itu terlontar benar jika kita ada di tahun 80-an, di mana bupati masih dipilih oleh DPRD. Tetapi sekarang kita sudah ada di masa reformasi, yang mana yang menentukan siapa menjadi bupati, wakil bupati, bukanlah kursi yang ada di DPRD, tetapi adalah warga masyarakat sendiri. Karena itu, kami lebih menuntut untuk bagaimana kita membangun koalisi yang besar dengan warga masyarakat. Punya kursi yang banyak, punya dukungan partai yang banyak, bukanlah satu-satunya ukuran untuk kemenangan dalam sebuah kontestasi saat ini. Pengalaman menunjukkan bahwa di tahun 2018 yang lalu, ya, di Kota Makassar ada calon yang mampu memborong semua partai bertarung lawan kota kosong. Karena itu bukan berangkat dari sebuah keinginan warga masyarakat, yang menang juga adalah kota kosong. Hal ini pun kita yakin di Sumba Timur tetap kita ada dalam sebuah keyakinan bahwa jika calon yang dipasangkan itu menjawab persoalan warga masyarakat, pastilah itu yang akan didukung oleh warga masyarakat. Pemilihan Pilkada 2005-2010 menandakan itu, termasuk bulan 2015. 2005 sendirian Partai Golkar mengusung calon Pak MK dan GBY. 2010 pun Pak GBY dan Pak MK sendiri Partai Golkar. Jika hanya mengandalkan suara partai, tidak akan memenangkan pertarungannya. Karena maksimal suara Pak Golkar hanya ada di kisaran 25.000. Pemilih Sumba Timur ada 150.000. Bagaimana mungkin bisa menang dan hanya mengandalkan kekuatan suara partai sendiri? Tetapi karena betul-betul mampu menyelami apa yang diinginkan oleh warga masyarakat, calon yang diajukan adalah calon yang memang diinginkan dan disetujui oleh warga masyarakat
sehingga menang dalam kontestasi 2020. Hal ini pun kami sangat harapkan apa yang sudah ditetapkan tentu itu pula sejalan dan seturut dengan keinginan Bapak Mama semua. Bapak Mama dan hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, ya sisa 8 hari ini marilah kita jaga dengan baik, ya. Segala isu, segala macam ini tolong kita coba dinginkan dengan cara kita sendiri. Saya sering katakan di mana-mana bahwa kadang kita berkunjung ke beberapa daerah, banyak yang cerita, wah berselisih kiri kanan dengan tetangga, kan begitu ya, karena beda pilihan. Saya hanya bilang saja, tolong jangan lama-lama kalau berselisih, begitu ya, karena biar bagaimanapun tetangga adalah keluarga terdekat, saya bilang ya, biar maksimal sudah tanggal 9 besok, begitu ya. Setelah itu Bapak Bayar sudah kembali. Kalau bisa bayar hari ini juga hari ini, saya bilang ya. Karena apa? Kalau ada apa-apa dengan kita, bukan ULP YHW yang datang duluan, saya bilang ya. Pasti tetangga yang duluan. Ya. Mari kita jaga suasana. Bahwa ada yang menggunakan hal-hal atau cara-cara yang kurang baik dalam bentuk pemaksaan kehendak, ya saya yakin di kota ini tidak akan mungkin itu bisa maksimal dilakukan. Memang situasi sekarang agak sedikit berbeda, ya. Beberapa jabatan bahkan diganti di tengah perjalanan jabatan itu sementara melakukan tanggung jawabnya. Ya paling kasihan ini beberapa penjabat kepala desa ya. Sudah berapa belas orang ini yang kena anulir begitu ya. Ya. Saya rasa ini tentu hal yang kita tidak inginkan. Kita ingin proses pemerintahan ini dia berjalan dengan baik. Pemerintahan ini tidak hanya untuk pelayanan hal yang sifatnya administrasi saja, tetapi dia lebih kepada pelayanan yang sifat pelayanan dasar pada masyarakat. Dapat kita bayangkan jika ada pergantian di tengah jalan seperti ini. Situasi juga sekarang akhirnya membuat pelaksanaan momen kampanye ini juga tidak bisa dihadiri dengan leluasa oleh teman-teman kita, terutama yang status ASN ya. Ya kalau di dalam tenda yang terang ini saya lihat tidak ada satupun PNS ini ya. Padahal boleh hadir sebetulnya kalau kampanye, asal jangan pakai itu baju kuning atau lambang partai atau lambang kandidat ya. Biasanya kalau kami pertemuan itu ASN ada di belakang pagar di sana ya. Ya, ada di belakang. Nah, ya. Hanya suara saja yang kita dengar, orang kita tidak bisa lihat. Ya. Ya. Saya sering bilang begini, daripada nanti main terus dikeker ada yang foto, kemudian kena terawang lagi sebentar ya. Mumpung sekarang boleh pakai masker, kalau kita yang biasa masker satu saja. Kalau ASN pakai masker atas lagi di sini ya. Biar seperti ninja kalau malam begitu ya. Supaya lebih aman begitu ya. Ya, cuma yang paling penting yang ingin saya sampaikan dalam hal kita juga menjadi pihak yang makin memperbaiki sistem demokrasi kita ini. Ya, tanggung jawab kita tidak hanya dalam kita memilih kandidat, tetapi juga kita memberikan pelajaran yang baik dalam proses demokrasi kita ke depan, 5, 10, 15 tahun ke depan. Karena apa? Demokrasi kita sudah makin dewasa. Kalau dulu ada sistem yang mengharuskan kita untuk mengarahkan dukungan pada partai atau kandidat tertentu, tetapi sekarang kita diberikan keleluasaan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang masih menggunakan cara-cara itu untuk mengarahkan dukungan, tugas kita lah untuk memberikan pencerahan atau mendidik. Tahapan ini akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Mengapa demikian Bapak Mama? Karena apa? Kalau cara-cara itu berhasil dilakukan dalam pilkada saat ini, jangan kita heran kalau dia akan berulang pada pilkada 5, 10, 15 tahun ke depan. Mungkin hari ini kalau cara itu berhasil saya yang jadi korban, tetapi bukan tidak mungkin 10, 15 tahun ke depan anak-anak kita yang semua ada di sini, ada yang ikut dalam kontestasi ini akan mengalami hal yang sama juga sekiranya cara itu berhasil dilakukan saat sekarang ini. Tugas kita adalah bagaimana agar cara itu tidak terjadi dengan cara jangan memilih yang menggunakan cara-cara pemaksaan seperti itu. Ini adalah tugas kita. Dan saya yakin itu semua yang di Bupati Tunggul ini pasti punya semangat yang sama untuk bagaimana proses demokrasi ini ke depan makin menjadi lebih baik lagi. Sepakat ini Bapak Mama? Sepakat.
Kalau belum punya kuasa sudah pakai cara begitu, apalagi kalau punya kuasa kan begitu ya, tambah hancur sudah kan begitu ya. Kita saja yang masih gantung ini Garuda tidak berani pakai cara begitu ya. Ya, saya masih gantung Garuda. Februari baru turun itu Garuda kan begitu. Ya mudah-mudahan tanggal yang sama dia naik kembali gantung ya. Bisa naik ya? Ya, tergantung bapak mama di Wangga kan begitu. Wangga ini beringin demi nama kan begitu ya. Tetapi saya tidak mau bilang ini beringinnya Golkar, ini beringinnya Wangga begitu ya. Nah, nanti Pak Bapak Pujian marah lagi sama saya. Jadi baik bapak mama, saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala hal yang boleh terjadi sampai dan malam ini. Terima kasih atas keluangan waktu yang sudah diberikan. Kami tetap mengharapkan kebersamaan kita di tanggal 9 Desember. Pilih nomor berapa Bapak Mama? Nomor berapa? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua.